warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di sini. Di video aku kali ini aku bakalan bercerita tentang apa kerjaan aku menjadi seorang guru. Kok bisa sih jadi seorang guru? Motivasinya apa? Terus kenapa harus menjadi seorang guru? Kenapa nggak memilih pekerjaan yang lain? Misalnya yang pendapatannya lebih besar. Kenapa harus memilih seorang guru? Yuk simak videonya. Oke, aku dulu itu waktu lulus SMA itu belum tahu nih aku bakalan kayak nerusin kuliah kemana, terus nanti bakal bekerja di mana, terus nanti pengennya kayak gimana ke depannya, itu benar-benar sama sekali nggak kepikiran gitu. Jadi buat kalian semua yang mungkin sekarang masih duduk di bangku kelas 2 SMA yang akan naik ke kelas 3, kalian sudah bisa nih memikirkan nanti ke depannya saya tuh harus bagaimana sih, saya harus kuliah di mana, atau saya mau bekerja menjadi apa, seperti itu. Jadi kalian memang harus benar-benar punya planning untuk kedepannya gitu. Nah, kebalikan nih sama aku emang gak punya planning sama sekali gitu. Dan dulu itu aku kayak ikut seleksi mahasiswa baru di UNESA Surabaya, dan aku gagal di situ. Bulan kemudian karena emang udah negeri-negeri itu udah tutup semua dan tinggal swasta nih pilihannya, udah akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan itu aku ambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah, kenapa harus memilih jurusan bimbingan dan konseling? Awalnya emang kayak cari jurusan yang benar-benar nggak pakai hitung-hitungan, karena emang aku anaknya nggak suka hitung-hitungan, dan kayak BK itu kan kayak menghadapi masalah orang-orang gitu ya, masalahnya anak-anak nanti kalau di sekolah, kayak ya sesuatu yang menantang aja gitu. Akhirnya aku masuk di bimbingan konseling dan aku belajar di sana selama 4 tahun. Aku jadi banyak mengerti sih tentang perkembangannya manusia kan, kayak perkembangannya anak-anak tuh bagaimana, usia remaja bagaimana, usia dewasa bagaimana, itu kayak kita mendalami, kayak ada campurannya sama psikologi gitu, jadinya seru. Waktu aku semester awal, semester 3 gitu kan, aku masuknya ini jam 1 siang. Nah pagi kan aku nggak ada kegiatan apa-apa, itu aku mencoba untuk mendaftarkan diri di suatu sekolah swasta di desaku, jadi kayak dekat rumah aja lah, jaraknya sekitar 5 menitan dari rumah aku gitu. Kemudian alhamdulillahnya aku diterima nih, karena memang mereka lagi mencari seorang guru yang kebetulan bisa IT gitu, dan ya lumayan lah aku bisa IT, sekedar ketik-mengetik dan lain sebagainya pasti bisa lah ya. Akhirnya aku terjun di dunia itu gitu. Nah sedangkan kuliah aku ini di bimbingan konseling, nyambungnya tuh sedikit banget, kayak pembelajarannya jelas beda banget sama kayak yang di perkuliahan aku itu gitu. Jadinya kayak aku harus belajar lagi, jadi belajarnya tuh double seperti itu. Setelah aku lulus dari UNP yang prodi bimbingan dan konseling itu, kemudian aku melanjutkan kuliah S1 PG PAUD di Universitas Terbuka Malang, tapi pokoknya di Nganjuk. Jadi itu kayak semacam kuliah jarak jauh, jadi aku menempuhnya cukup di Nganjuk saja, nggak usah pergi ke Malang. Malang itu cuman untuk wisuda saja. Aku menempuhnya selama 3 semester karena aku sudah mempunyai S1. Tapi kalau memang belum punya S1, kalian masih SMA, itu kalian harus menempuhnya secara reguler seperti itu. Nah
kenapa memilih di UT gitu, kenapa nggak kuliah yang di UNP misalnya, kan juga ada jurusan itu. Ya itu tadi, karena aku ngambil yang cepat aja. Karena kalau aku belum tahu sih kalau di UNP seperti apa, yang aku tahu tuh di UT. Jadi ya udah masuk aja di UT yang kuliahnya cuma Sabtu Minggu karena kita adalah pekerja. Nah seperti itu. Loh kenapa harus kuliah lagi gitu? Emang itu ijazahnya kan S1, nggak bisa ya buat masuk ke PAUD itu gitu, nggak bisa, karena emang menurut pemerintah kita tuh sebagai guru harus linear gitu, dimana tempat mengajarnya kamu itu harus sesuai dengan bidang yang kamu ampu gitu. Jadi ijazahnya tuh harus sama. Misalkan kayak aku mengajarnya di PAUD di tingkat TKRA, jadi aku harus memang benar-benar punya ijazah PAUD gitu. Kalau misalkan kalian nih bekerjanya di SD gitu, guru kelas, jadi kalian harus benar-benar punya ijazah PGSD. Nah seperti itu, makanya aku kemudian melanjutkan kuliah aku di PG PAUD di UT Malang. Seperti itu. Setelah aku lulus dari UT Malang, kemudian ada yang nawarin untuk kuliah S2 ambil pascasarjana. Nah sebenarnya aku emang minat sih buat kuliah pascasarjana, tapi aku pengen ngambilnya itu psikologi gitu. Udah pernah mendaftarkan diri gitu, coba mendaftarkan diri di Universitas 17 Agustus yang ada di Surabaya gitu. Nah mungkin belum rezeki ya, di situ ternyata udah telat gitu, aku informasinya tuh udah telat, jadi udah ditutup, jadi aku harus mendaftar untuk tahun depan. Nah kemudian ada yang nawarin nih teman aku untuk kuliah pascasarjana jurusan PAUD. Nah kebetulan kan aku udah punya S1 PAUD nih, kemudian S2 PAUD, jadi kan linear terus gitu di Universitas Negeri Malang. Ya udah, akhirnya karena temanku menyarankan seperti itu dan dia pun juga mau kuliah, jadi aku ada temennya. Udah, oke. Aku memutuskan untuk kuliah pascasarjana jurusan PAUD di UM Universitas Negeri Malang. Ya mungkin dari kalian tuh ada yang bertanya-tanya kayak, loh kan udah punya S1 PG PAUD, kenapa harus kuliah lagi pascasarjana PG PAUD gitu. Nah sebenarnya sih nggak gitu ya konsepnya, maksudnya harus punya dua-duanya sih enggak, karena memang ada temen yang nawarin dan aku pengen menggali ilmu lebih dalam lagi tentang kepautan, makanya aku ke pasca gitu. Sebenarnya S1 aja sih sudah cukup ya, kayak untuk sertifikasi atau misalkan untuk pegawai negeri gitu bisa gitu, makanya cuman pakai jurusan S1 PG PAUD-nya aja. Yes. Kayak ribet nggak sih ngajarin anak TK? Ribet nggak sih jadi guru? Terus gajinya berapa sih? Kalau dibilang ribet, ribet banget, karena emang itu anak-anak ya, kayak anak-anak tuh unik, jadi anak-anak tuh nggak bisa dikontrol gitu, beda sama kayak SD, SMP atau SMA gitu, mereka sudah punya kayak tanggung jawab, oh ini harus dikerjakan ini gitu. Kalau anak saya kan belum ya, jadi kita harus benar-benar kayak ngarahin mereka, benar-benar kayak membentuk karakter mereka, jadi emang benar-benar dari nol banget gitu. Jadi emang kita harus benar-benar sabar, benar-benar telaten, dan ilmunya kita tuh harus benar-benar banyak banget, dan imajinasinya kita tuh juga harus banyak banget, karena kalau nggak gitu kita bakal kalah sama mereka gitu. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Terus kemudian kayak gajinya berapa sih kalau menjadi guru gitu? Nah kalau kalian ngomongin gaji nih secara umum gitu ya, gajinya tuh nggak seberapa, masih banyak kan kalau kalian misalnya kerja di kantor, kerja di bank, atau kerja di perawat, bidan dan lain sebagainya. Menjadi guru itu kalau yang honorer belum pegawai negeri itu sedikit banget
gitu, paling di bawah UMR. Kalau aku di bawah UMR, jadinya emang benar-benar lillahi ta'ala sih, ikhlas beramal aja karena kita menyalurkan ilmu gitu. Ya jadi menurutku kalau kalian emang benar-benar pengen menjadi profesional sebagai guru, ya kalian memang harus punya sampingan yang lain gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan dari pekerjaan sebagai guru. Tapi beda lagi kalau kalian nanti udah kayak sertifikasi, udah kayak dapat insentif, terus kayak udah pegawai negeri gitu, udah beda lagi ceritanya. Tapi kalau kalian jadi honorer, ya gitu deh, banyak banget dukanya. Tapi ya nggak apa-apa, kita emang benar-benar harus menata hati dan emang benar-benar udah siap dengan konsekuensi tersebut. Ya nggak masalah kan, kita jalanin aja sambil senyum. Oke, itu tadi cerita aku kenapa aku memilih profesi menjadi seorang guru. Udah aku ceritain ya dari awal sampai akhir. Nah sekarang aku punya tips buat kalian. Mungkin di antara kalian yang menonton video ini, kalian pengen atau bercita-cita menjadi seorang guru gitu. Yang pertama, kalian harus niat dulu dalam hati kalian bahwasanya aku benar-benar ingin menjadi seorang guru yang profesional gitu. Yang kedua, kalian jangan sampai salah pilih jurusan. Jadi kalian harus menentukan aku nanti mau jadi guru di bidang apa gitu. Saya matematika atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi kalian emang benar-benar udah siap dengan konsekuensinya gitu. Misalkan kalian pengen jadi guru SD, jadi kalian harus ke PGSD. Kalau misalkan kalian pengen jadi guru TK, ya kalian harus ke PG PAUD gitu. Jangan sampai kalian salah pilih jurusan kemudian harus kuliah lagi untuk melinearisasikan ijazah kalian gitu. Jadi pertama kalian buang-buang waktu, yang kedua kalian juga buang-buang uang gitu kan, sayang gitu. Itu tadi ceritanya aku yang udah panjang banget. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, dan di subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.